Shalom, selamat berjumpa kembali di Gembala Menyapa pada hari ini. Puji Tuhan, mari kita bersama-sama siapkan hati dan pikiran kita untuk kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Firman Tuhan terambil di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Seperti biasa, di dalam tahun-tahun pemilihan umum maupun pemilihan legislatif seperti itu, biasanya para calon berusaha untuk memperkenalkan diri. Dan semuanya yang diperkenalkan adalah baik. Ya, tidak ada satupun yang menyajikan, menjelaskan, memperkenalkan dirinya sebagai pribadi atau figur yang kurang baik ataupun tidak baik. Kenapa? Karena mereka ingin mendongkrak elektabilitas mereka. Mereka ingin dipercayai. Mereka ingin dipilih. Mereka menginginkan jabatan dan seterusnya. Sehingga mereka perlu menjelaskan dirinya seperti apa. Tetapi dalam kenyataannya, pada saat pemilihan selesai, mereka menduduki jabatan-jabatan strategis, mereka mulai lupa dengan semua apa yang pernah dipaparkan, dijelaskan tentang dirinya. Nah, dalam kesempatan ini, kita belajar bahwa Yesus pun menjelaskan tentang dirinya, siapa dirinya. Dalam bagian ini Yesus menjelaskan, aku adalah gembala yang baik. Di samping Yesus memperkenalkan tentang aku adalah di bagian-bagian yang lain di dalam Injil Yohanes. Tapi di bagian ini dia menjelaskan tentang konsep bahwa dia adalah gembala yang baik. Nah, gembala yang baik dijelaskan oleh Tuhan Yesus berbeda dengan para pencuri yang hanya mencuri, membunuh, dan membinasakan. Yang hanya mencari keuntungan sendiri dan bahkan menimbulkan kerusakan. Dia menjelaskan aku adalah gembala yang baik, berbeda pula dengan para gembala upahan yang mengerjakan tugas penggembalaan hanya karena upah, oleh karena kepentingan diri, dan pada saat mengalami tekanan, mengalami kesulitan, mereka segera lari meninggalkan kawanan domba. Yesus menempatkan dirinya berlawanan, kontras dengan para pencuri maupun gembala upahan. Hal ini bukan hanya seperti halnya para calon legislatif yang ingin mendulang suara dengan menjelaskan, memaparkan tentang dirinya yang begitu baik, tapi pada saat menjabat mereka sangatlah berbeda. Tapi Yesus pada saat dia memperkenalkan dirinya adalah gembala yang baik, dia membuktikan pada saat dia mengatakan gembala yang baik itu memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dan hal itu dikerjakan oleh Yesus. Dan benar saja bahwa Yesus sesungguhnya adalah gembala yang baik. Nyawanya sendiri dia serahkan demi kawanan domba kita, umat Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukan hanya Yesus sebagai gembala yang baik, tetapi Yesus menjelaskan bahwa dia mengenal domba-domba. Dan domba-dombaku mengenal aku. Ini menjadi sesuatu yang menarik sekali. Bukan hanya status sebagai gembala yang baik dikatakan di sana. Tetapi Yesus menjelaskan bahwa aku mengenal domba-dombaku. Kata yang dipakai adalah ginosko. Berbeda dengan eido. Ginosko lebih bersifat intim, dekat, bergaul, akrab, erat.
Jadi Yesus menempatkan diri bukan hanya status sebagai gembala yang menyuruh, mengatur, bahkan menggebuki domba-dombanya. Tidak. Tetapi dia membangun hubungan, dia membangun relasi dengan para domba. Dia ingin selalu dekat dengan para domba. Nah, di sisi yang lain, Yesus juga mengatakan bahwa domba-dombaku pun mengenal aku. Nah, pertanyaannya adalah sekarang, jika Yesus mau bergaul dengan kita, jika Yesus selalu ingin dekat dengan kita sekalian, bukankah kita juga harus dekat dengan Dia? Bukankah kita harus mau erat dengan Dia? Bukankah kita mau selalu akrab, melekat dengan Dia? Sehingga Dia berkata, aku mengenal dombaku, aku dekat dengan dombaku. Demikian juga para domba-dombaku pun mau dekat dengan aku. Sehingga akan tertimbul, sehingga akan muncul keselarasan, keserasian antara sang gembala dengan domba-domba. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, biarlah kita terus berpaut mendekatkan diri kita kepada Tuhan, sebab Dia gembala yang bertanggung jawab. Biarlah kita dekat dan kita mengalami segala kebaikan dari sang gembala yang baik. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.